Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang pertama adalah semua cobaan dapat diatasi. Ini sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah yang berbunyi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah itu membebankan pada suatu jiwa kecuali sesuai dengan apa yang disanggupi. Ini prinsip pertama. Kemudian yang kedua, baik buruk telah tertulis. Ya, sebagaimana hadis terkenal disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada sahabat yang mulia pada waktu masih kecil, Ibnu Abbas. Rasulullah SAW bersabda, wa'lam annal ummata labi istama'at janganlah ayanhuka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka wa in istama'u ala ayadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaika rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Rawahu Tirmidzi. Yang artinya, ketahuilah jikalau mereka itu berkumpul untuk memberikan satu manfaat kepada kamu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kecuali dengan apa-apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka itu berkumpul atau bersatu untuk memberikan madarat kepada kamu, maka mereka tidak bisa memberikan madarat kecuali apa-apa yang telah Allah tetapkan menimpa kamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Telah diangkat pena dan lembaran telah kering. Jadi titik tekannya itu pada kalimat yang terakhir, telah diangkat pena dan lembaran telah kering. Ini semakna ya sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Yunus ayat 64 yang berbunyi la tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan untuk kalimat-kalimat Allah. Ini apa yang dimaksud? Mungkin ada yang tahu. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan terhadap kalimat-kalimat Allah. Ikhwan, Abu Hanif, kata takdir. Kodar. Ya, tapi dijelaskan oleh penafsir itu itu artinya adalah janji-janji Allah itu pasti, yaitu artinya pasti orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu pasti mendapatkan surga. Demikian pula janji Allah itu pasti, yaitu orang-orang yang kafir dan munafik itu akan mendapatkan neraka. Naudzubillah min hiya. Ini maksudnya. Kemudian faidah secara singkat beriman kepada takdir itu apa? Ada dua faidah beriman kepada takdir secara singkat. Apa itu? Sifat takdir, beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Faidahnya apa? Manfaatnya? menambah keimanan. Apa akhi? Antum Ustaz. Jawab lah yang Ya? Iya, Ustaz. Faidah beriman kepada takdir adalah ada dua saja. Yang pertama agar tidak berputus asa, dan yang kedua agar tidak sombong, ya. Jadi tidak berputus asa ketika luput darinya apa yang ia inginkan, dan juga tidak sombong ketika dia mendapatkan apa yang ia inginkan. Ini sebagaimana dalam firman Allah SWT. Kemudian prinsip yang ketiga, ini yang masyhur, yang terkenal dan kita sudah tahu semuanya, dalam surah Al-Insyirah yang berbunyi fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ini sebagaimana dalam pepatah yang kita ketahui, kegagalan adalah awal dari keberhasilan, ya. Jadi kegagalan adalah awal dari keberhasilan. Ibnu Qayyim dalam tafsirnya mengatakan
satu kesulitan itu dilingkupi dengan dua kemudahan, yaitu kemudahan sebelum terjadinya kesulitan dan kemudahan setelah berlalu kesulitan itu. Jadi dua kemudahan menghadapi satu kesulitan, maka tidak mungkin satu kesulitan bisa mengalahkan dua kemudahan. Kemudian prinsip yang keempat, baik buruk kembali ke diri. Ini sangat banyak sekali dalil-dalil dalam Al-Quran. Kalau dalam pepatah kita mengetahui ya, air tuba dibalas dengan air susu. susu. Air susu dibalas air tuba. Iya, air susu dibalas dengan air tuba. Tapi yang kita maksud air tuba dibalas dengan air susu. Jadi ada ya? memang kita balik ya. Jadi kita mendapatkan keburukan dari orang lain, kita balas dengan kebaikan, maksudnya itu. Karena Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 7 yang berbunyi, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika engkau berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirimu, dan jika engkau berbuat buruk, maka keburukan itu akan kembali pada dirimu pula. Kemudian yang terakhir, dan ini adalah yang terpenting, yang paling agung, yaitu prinsip puncak kebahagiaan adalah takwa. Ya. Puncak kebahagiaan adalah takwa. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Tolak ayat 11 yang mengatakan dalam kalimat terakhir, qad ahsanallahu lahu rizqa. Sungguh Allah telah memberikan kepadanya sebaik-baik rezeki. Ini diberikan kepada orang-orang yang bertakwa, orang yang beriman dan beramal soleh. Maka orang yang beriman dan beramal soleh itu akan mendapatkan rezeki yang sangat besar, itu adalah sabar dan syukur. Yaitu sabar ketika mendapat musibah dan syukur ketika bersyukur ketika mendapatkan kelapangan. Sebagaimana Rasulullah SAW itu mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan perkaranya orang mukmin, ya. Jadi luar biasa, orang yang beriman itu adalah luar biasa. Sesungguhnya segala urusannya itu adalah baik baginya, ya, dan yang demikian itu tidaklah terjadi kecuali pada orang yang beriman. In asobatu sarra sakara, jika ia mendapatkan kenikmatan ia bersyukur, wa in asobathu dharra, dan jika dia mendapatkan kemudaratan dia bersabar, dan itu adalah baik baginya. Ikhwati fillah, ini 5 prinsip yang kita sampaikan yang bisa memberikan kita motivasi untuk selalu berbuat baik.